Dispenser di pantry marmer Villa Tirta Kencana berbunyi gluk, gluk, spatter. Adelia, 35, menekan keran air dingin itu sekali lagi. Tidak ada yang keluar selain desisan udara. Dia menghela napas, rasa haus yang kering tiba-tiba terasa di tenggorokannya. Ironis. Dari pantry mewahnya, Adelia bisa melihat infinity pool pribadinya seluas 20 meter. Airnya yang biru toska tampak menyatu dengan Samudra Hindia di kejauhan. Tirta Kencana, air keemasan, adalah nama villa utamanya di Uluwatu. Ini hanyalah satu dari 12 villa yang dia warisi. Ada 6 di Canggu, 3 di Seminyak, dan 3 lagi di sini, di tebing Uluwatu. Total 12 properti bernilai triliunan rupiah, dikelola oleh tim yang terdiri dari 80 staf. Dan dia, pemilik semuanya, tidak bisa mendapatkan segelas air minum. "Siti!" Suaranya tajam, memantul di langit-langit setinggi 5 meter. Seorang asisten rumah tangga berlari kecil, napasnya tertahan. "Galon di pantry habis," kata Adelia datar. "Tolong ambil dari pavilion tamu." Wajah Siti langsung memucat. Ini adalah kepanikan yang Adelia kenal baik, rasa takut karena membuat kesalahan di depan sang pemilik. "Maaf Bu Adelia," cicit Siti. "Tadi pagi, tamu VIP di Villa Banyu, villa kedua, check out, mereka minta 3 galon ekstra. Saya ambil dari pavilion, saya pikir stok di sini masih..." Adelia memejamkan matanya sejenak. Jadi, bukan hanya pantry ini, seluruh kediaman utamanya kering. Dia memegang smartphone-nya. Di layar, aplikasi manajemen propertinya menunjukkan status okupansi 98% untuk bulan ini. Pendapatan bersih, miliaran. "Pesan sekarang," kata Adelia pelan, nadanya sedingin es. "Telepon depo air langganan." "Sudah Bu," kata Siti hampir menangis. "Tapi katanya rute Uluwatu baru bisa nanti sore sekali, jam 6. Adelia melirik jam di dinding. Jam 11 pagi. Matahari Bali sedang di puncaknya, memanggang batu alam di terasnya. Dia tidak mungkin menunggu 7, bukan Alphard putih atau Mercedes hitam yang biasa mengantar tamu VIP ke lobi. Sebuah motor bebek butut yang dimodifikasi dengan rangka besi berkarat berhenti di pos satpam. Adelia sedang di teras utama, pura-pura mengecek email di laptopnya, tapi matanya awas mengamati gerbang. Karman, 28, masuk mendorong troli berisi 2 galon. Dia tidak memakai seragam depo elit yang rapi. Dia hanya memakai kaos oblong yang warnanya sudah pudar, basah oleh keringat di bagian punggung dan dada. Nafasnya sedikit terengah. Dia jelas-jelas ngebut menerobos tanjakan Uluwatu. Dia melihat Adelia, Adelia melihatnya. Bagi Adelia, dia hanya tukang galon. Tapi dia tertegun sepersekian detik. Bukan karena Karman tegap, jelas tegap karena angkat berat, tapi karena tatapannya. Lurus, tidak minder, dan sedikit bingung kenapa wanita secantik Adelia yang terlihat seperti sampul majalah Forbes menunggunya di depan pintu. "Permisi Bu, pesan air?" Suaranya berat dan agak serak. Adelia hanya mengangguk kaku ke arah pantry. "Di sana." Karman mengangkat galon itu dengan satu gerakan mudah, otot lengannya menegang. Adelia memperhatikan. Setelah selesai memasang galon, Karman berbalik. "Satu lagi di pavilion." "Tidak, cukup 1, kata Adelia. "Totalnya 20.000 Bu." Adelia mengambil selembar uang 100.000 dari dompetnya yang tergeletak di meja. "Ambil saja kembaliannya." Karman menatap uang itu, lalu menatap Adelia. Dia merogoh kantong celana kargonya, mengeluarkan uang 80.000 yang lecek, dan meletakkannya dengan sopan di meja marmer di sebelah laptop Adelia. "Saya bawa kembalian Bu, terima kasih." Dia berbalik, mengambil troli kosongnya, dan pergi. Adelia menatap uang kembalian itu. Tidak ada yang pernah mengembalikan tip darinya. Seharusnya itu jadi pertemuan pertama dan terakhir.
Adelia seharusnya kembali ke depo langganannya yang mahal dan profesional. Tapi seminggu kemudian, saat galon di paviliun tamu habis, Adelia berkata pada Siti, "Telepon depo yang kemarin saja, lebih cepat." Siti bingung, tapi menurut. Karman datang lagi. Kali ini Adelia kebetulan sedang memeriksa anggrek di dekat area servis. Mereka hanya bertukar anggukan. Minggu depannya, Adelia kebetulan sedang menerima telepon di pantry saat Karman mengganti galon. Ini jadi permainan konyol. Adelia, yang jadwalnya diatur per menit oleh asisten pribadinya, kini hafal jam kedatangan motor bebek Karman. Dia tidak mengerti kenapa, tapi dia menikmati ketegangan ganjil saat Karman ada di radius 5 meter darinya. Dia menikmati sesuatu yang nyata di tengah dunianya yang palsu dan penuh basa-basi. Sabtu sore, Villa Banyu, villa sebelah yang paling mewah, sedang terisi penuh oleh tamu VIP, seorang influencer teknologi asal Dubai. Tiba-tiba telepon manajer villa berdering panik. "Bu Adelia, air di Banyu mati total. Tamunya mengamuk. Dia bilang mau refund. Teknisi kita terjebak macet parah di Kuta, baru bisa 2 jam lagi." Adelia panik. Reputasi 12 villanya dipertaruhkan. Satu ulasan buruk dari tamu VIP bisa menghancurkan bisnis bulan ini. Saat dia sedang memaki manajernya di teras, Karman kebetulan datang untuk pengiriman rutin. Dia mendengar kepanikan itu. Dia berhenti sejenak, menoleh ke Adelia. "Mati total, Bu. Bukan cuma keran, mungkin pompanya." Adelia menatapnya, kesal karena diganggu. "Kamu tahu soal pompa?" "Dulu saya kerja di bengkel diesel, Bu," kata Karman. "Saya bisa lihat kalau Ibu izinkan. Mungkin cuma pressure switch-nya kotor." Adelia putus asa. "Silahkan, cepat." Adelia mengikutinya ke ruang pompa yang tersembunyi di balik taman. Karman membuka panel kontrol tanpa ragu. Tangannya yang biasa memegang galon kini bergerak lincah di antara kabel dan pipa. Dia tidak butuh waktu lama. "Ah, ini dia," katanya. Dia menunjuk filter yang tersumbat lumpur. Tekanan airnya jadi lemah, switch-nya nggak mau nyala. Dia membersihkannya, mengutak-atik sesuatu, dan menyetel ulang panel. "Coba nyalakan keran terdekat, Bu." Adelia membuka keran taman. Air menyembur deras. Dia menatap Karman. Wajah pria itu ada sedikit noda oli, tangannya kotor, tapi dia tersenyum bangga. Adelia mengambil dompetnya. Dia tidak punya uang kecil. Dia mengeluarkan 5 lembar uang merah, 500.000. "Terima kasih, ini untukmu." Karman mundur selangkah, membersihkan tangannya ke celananya. "Nggak usah, Bu, saya cuma bantu." "Ini bukan bantuan, ini pekerjaan, ambil." Adelia memaksa, menyodorkan uang itu. "Bayaran saya antar galon, Bu," kata Karman. Nadanya tetap sopan tapi tegas. "Tadi saya lihat Ibu pusing, senang bisa bantu. Airnya lancar lagi, itu bayarannya." Dia berjalan melewatinya untuk mengambil troli galonnya. Adelia membeku. Dua kali pria ini menolak uangnya. "Tunggu," panggil Adelia. Suaranya lebih lembut dari yang ia duga. Karman berhenti di ambang pintu area servis. "Kalau kamu tidak mau uang," kata Adelia, sedikit ragu, "biarkan Siti buatkan kopi, sebagai ucapan terima kasih." Karman tampak kaget. Seorang pemilik 12 villa mengajaknya minum kopi? "Saya kotor, Bu." "Saya tidak peduli," kata Adelia. "Duduk." Mereka duduk di meja staf di taman belakang, jauh dari infinity pool yang megah. Kopi tubruk hitam pekat untuk Karman, sparkling water yang galonnya baru saja diantar Karman. Awalnya canggung. "Jadi, bengkel diesel?" Adelia membuka obrolan. Karman mengangguk. "Dulu di Jawa, Bu. Merantau ke Bali cari peruntungan, malah jadi tukang galon." Dia tertawa kecil, menertawakan nasibnya sendiri. "Kenapa berhenti dari bengkel?" "Bengkelnya tutup, tapi saya menabung. Mimpi saya punya bengkel motor kecil sendiri di sini," kata Karman. Tatapannya menerawang ke arah pantai di bawah tebing. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Adelia berbicara dengan seseorang yang tidak menginginkan apa-apa darinya.
bukan bisnis, bukan status sosial, bukan warisan. Mereka hanya bicara tentang mimpi sederhana dan kemacetan canggu. Saat Karman pamit setengah jam kemudian, Adelia sadar. Dia baru saja menjalani 20 menit paling normal dan paling menyenangkan dalam hidupnya setahun terakhir. Dan dia ingin merasakannya lagi. Malam itu, Adelia wajib menghadiri lelang amal di sebuah resor bintang 6 di Nusa Dua. Dia mengenakan gaun seharga mobil, dikelilingi pria-pria yang tertawa terlalu keras dan memuji kecantikannya sambil mata mereka menghitung nilai asetnya. "Adelia, kamu pasti kesepian di Istana Uluwatu itu?" ujar Pak Surya, 60, seorang bankir investasi yang licik sambil menyentuh lengan Adelia terlalu lama. "Kamu butuh partner yang bisa mengelola semua itu bersamamu." Adelia tersenyum palsu. Mengelola, pikirnya, atau mengambil alih. Dia merasa seperti piala pajangan yang mahal. Di saat yang sama, 30 km dari sana, Karman baru selesai mengantar galon terakhirnya. Dia berhenti di sebuah warung nasi jinggo di pinggir jalan Jimbaran. Sambil makan, dia melempar sepotong tempe ke kucing kampung kurus yang menungguinya. Pemilik warung menepuk bahunya. "Tumben malaman, capek?" Karman hanya tertawa. "Biasa Pak De, kejar setoran." Dalam perjalanan pulang dari pesta yang menyesakkan itu, BMW Adelia kebetulan melewati warung tersebut. Dari balik kaca mobilnya yang gelap, dia melihat Karman masih dengan kaosnya yang pudar, tertawa lepas dengan pemilik warung. Sebuah tawa yang jujur. Kontras itu menghantam Adelia lebih keras dari alkohol di gelas champagne-nya tadi. Sejak insiden pompa air, Adelia mulai mencari-cari alasan. "Siti," katanya pada asistennya seminggu setelah pesta, "tolong telepon Depo Tirta Jaya, Depo Karman, bilang saya mau pesan 5 galon untuk pavilium." Siti mengerutkan kening. "Tapi Bu, depo langganan kita, Banyu Biru, baru kirim 20 galon kemarin. Gudang kita penuh." Adelia menatapnya dingin. "Saya tidak suka air Banyu Biru, rasanya aneh. Pesan saja yang saya minta." Karman datang sore itu, sedikit bingung. "Pesan lagi, Bu?" Adelia sedang kebetulan memangkas bunga bougainville di dekat area servis. "Iya, tamu saya boros air," bohongnya. Karman hanya mengangguk, mengangkat galon-galon itu ke gudang yang jelas-jelas masih penuh. Saat dia berbalik, dia melihat Adelia. "Bengkel impianmu itu," kata Adelia tiba-tiba, "sudah dapat lokasinya?" Karman terkejut Adelia mengingatnya. "Belum Bu, masih nabung buat sewa tempat." "Saya punya ruko kosong di dekat Jimbaran," kata Adelia pura-pura santai. "Tidak terpakai, kamu bisa lihat kalau mau." Jantung Karman berdebar. Dia tahu ini berbahaya. Saya pikirkan, Bu." Raharjo, 50, adik ipar almarhum suami Adelia, tiba di Villa Tirta Kencana tanpa pemberitahuan. Dia muncul dengan kemeja batik sutra yang mencolok, kacamata hitam di atas kepalanya, dan senyum palsu yang terlalu lebar. "Adelia, sayang," serunya, merentangkan tangan seolah ingin memeluk villa itu, bukan orangnya. "Kakakmu pasti sedih melihat villa ini kurang terurus. Kamu butuh sentuhan pria untuk mengelolanya." Adelia menegang. Raharjo adalah lintah. Sejak suaminya meninggal, Raharjo selalu berusaha masuk ke manajemen villa, mengincar warisan 12 villa itu. Selama 3 hari, Raharjo menginspeksi segalanya. Dia mengkritik pilihan anggrek Adelia, mengomentari efisiensi staf, dan menanyai keuangan. Tapi yang paling membuatnya curiga adalah Adelia. "Kamu aneh belakangan ini, Del," kata Raharjo saat makan malam, matanya menyelidik. "Biasanya kamu fokus, sekarang kamu sering sekali mengecek ponsel, menunggu telepon dari siapa?" Tepat saat itu, Siti masuk. "Maaf Bu, tukang galon sudah datang." Raharjo mengangkat alis. "Tukang galon? Sejak kapan seorang Adelia mengurusi galon?" Adelia merasa tercekik oleh kehadiran Raharjo. Dia butuh udara.
Dia mengirim pesan singkat ke nomor Karman, nomor yang dia dapatkan dari Siti dengan alasan koordinasi darurat pompa air. Bisa bantu saya? Bukan soal galon. Temui saya di pantai kecil di bawah Villa Banyu. Jam 7 malam. Penting. Karman datang dengan cemas. Dia menemukan Adelia duduk di pasir, tidak mengenakan gaun mahal, hanya kaos putih polos dan celana linen. Kakinya telanjang. "Maaf mengganggumu, Karman," kata Adelia, suaranya lelah. "Saya hanya perlu bicara dengan orang normal." "Ada masalah, Bu?" "Adik ipar saya?" Adelia menghela nafas. "Dia ular dan dia sedang mengawasi saya." Mereka duduk dalam diam sejenak, hanya suara debur ombak. "Kamu satu-satunya orang di Bali yang tidak mau uang saya," kata Adelia pelan, menatap lautan. Karman menatapnya. "Uang tidak bisa dipakai memperbaiki mesin yang mogok, Bu. Hanya tangan yang kotor yang bisa." Adelia menoleh. Dia mengerti maksudnya. Hidupnya adalah mesin yang mogok. "Kalau begitu," kata Adelia, suaranya sedikit bergetar, "jangan panggil saya Bu lagi. Panggil saya Adelia." Karman menelan ludah. Udara di antara mereka terasa berat. "Itu tidak sopan." "Adelia." Mendengar namanya disebut dengan suara berat Karman, Adelia tertawa. Itu tawa pertama yang benar-benar tulus dalam sebulan terakhir. "Saya sudah muak dengan sopan santun." Dia berdiri, membersihkan pasir dari celananya. Karman ikut berdiri. Mereka kini berhadapan, hanya berjarak 1 lengan. Bulan purnama menggantung rendah, membuat jalur perak di atas air. Adelia menatap mata Karman. Dia melihat kejujuran, rasa lelah, dan sesuatu yang lain. Rasa kagum yang ditahan-tahan. Dia sudah muak menjadi janda kaya, muak jadi target Raharjo, muak jadi pajangan. Dia yang mengambil langkah maju. "Karman," bisiknya. Dia menangkup wajah Karman, wajah yang sedikit kasar oleh cukuran sore, dan menariknya ke bawah. Dia menciumnya. Itu bukan ciuman yang lembut atau sopan. Itu ciuman yang putus asa, lapar, dan nekat. Ciuman seorang wanita yang terkunci di menara, dan seorang pria yang tidak tahu dia memegang kuncinya. Karman membeku kaget selama sedetik. Otaknya berteriak, "Ini salah, ini bosnya, ini dunia yang berbeda." Tapi kemudian hatinya mengambil alih. Dia membalas ciuman itu. Tangannya yang kapalan memegang pinggang Adelia, menariknya erat. Dia lupa Adelia adalah pemilik 12 villa. Adelia lupa dia adalah janda kaya raya. Di pantai tersembunyi itu, di bawah tatapan bulan, mereka hanyalah 2 orang. Dan di atas tebing, di balik semak-semak, seseorang yang disuruh Raharjo mengawasi Adelia. Menekan tombol rekam di ponselnya. Tentu saja, skandalnya akan meledak sekarang. Bab 12, skandal dimulai. Raharjo sedang sarapan di tepi Infinity Pool Adelia saat mata-matanya, Dedi, seorang petugas kebun, datang tergopoh-gopoh. "Dapat sesuatu, Pak?" bisik Dedi, menyerahkan ponselnya. Raharjo menyeringai. Dia menekan tombol play. Videonya gelap, diambil dari jarak jauh, tapi tidak salah lagi. Siluet Adelia, janda kaya pemilik 12 villa, sedang mencium seorang pria yang jelas-jelas memakai seragam depo air. Raharjo tertawa, bukan tawa keras, tapi tawa licik yang tertahan. "Tukang galon? Ya Tuhan, Adelia," gumamnya pada diri sendiri. "Seleramu jatuh lebih cepat daripada harga sahamku." Dia tidak langsung mengkonfrontasi Adelia. Dia menyimpan kartu as ini. Dia hanya mengamati Adelia pagi itu. Adelia tampak lebih ringan. Ada senyum tipis di bibirnya saat dia memeriksa email. Raharjo tahu senyum itu bukan karena laporan okupansi villa yang naik. "Pagi yang indah ya, Adelia," sapa Raharjo, terlalu manis.
Adelia menoleh, sedikit kaget. Iya, sangat indah, Harjo. Raharjo tersenyum. Nikmati selagi bisa, Adelia, karena aku akan mengambil semuanya. Ciuman itu mengubah segalanya. Adelia, yang tadinya hanya mencari alasan agar Karman datang, kini secara aktif mencari cara untuk keluar. Dia mulai menjalani kehidupan ganda. Siang hari, dia adalah Adelia sang ratu properti. Rapat dengan manajer, meeting dengan investor, dan menepis rayuan pria-pria kaya di pesta sosialita. Malam hari, dia adalah Adelia saja. Dia akan mengganti gaunnya dengan jeans dan hoodie, memesan ojek online dari gerbang belakang, dan bertemu Karman di tempat-tempat yang tidak akan pernah didatangi oleh kaum sosialita. Warung bakso di pinggir jalan, pasar malam di Jimbaran, atau sekedar duduk di atas motor Karman di tepi pantai makan jagung bakar. "Ini gila," kata Karman di sela-sela makan bakso. "Kalau ada yang lihat, ibu bisa." "Shh," potong Adelia. "Pertama, jangan panggil ibu. Kedua, aku tidak peduli." Bersama Karman, Adelia tertawa lepas. Dia belajar tentang spare part motor, tentang mimpi Karman punya bengkel, dan tentang hidup tanpa kepalsuan. Dia merasa hidup. Namun, dia tidak tahu, Dedi, mata-mata Raharjo, terus mengikutinya. Mengambil foto Adelia yang sedang tertawa sambil menyuapi Karman bakso. Raharjo kini memiliki lebih banyak amunisi. Raharjo memutuskan inilah saatnya. Dia menunggu Adelia di ruang kerjanya yang menghadap ke laut. "Adelia, kita perlu bicara serius," katanya, nadanya formal. "Tentang apa?" tanya Adelia, lelah dengan basa-basinya. "Tentang masa depan perusahaan dan tentang hobimu yang baru." Adelia menegang. Raharjo melempar ponselnya ke atas meja mahoni. Dia memutar video di pantai. Lalu dia menunjukkan foto-foto di warung bakso. Wajah Adelia pucat pasi. "Apa maumu, Harjo?" desisnya. "Uang? Ambil. Berapa?" Raharjo tertawa. "Uangmu tidak ada artinya. Aku mau yang lebih besar. Aku mau warisan kakakku." Dia menyodorkan sebuah map dokumen. "Itu surat kuasa penuh," jelas Raharjo. "Tanda tangani. Berikan aku 51% hak kelola atas 12 villa ini. Sebagai imbalannya, aku akan diam tentang tukang galonmu." "Kamu memeras." "Aku menyebutnya negosiasi bisnis," kata Raharjo santai. "Coba pikir, kalau video ini tersebar, apa kata investor? Apa kata keluarga almarhum suamimu? Reputasimu hancur, saham kita anjlok." Dia mendekat, suaranya berbisik jahat. "Dan pikirkan dia, Karman, pria kecil itu akan dihancurkan, dicap sebagai pria simpanan, dihina se-Indonesia. Mimpinya punya bengkel, dia akan beruntung kalau masih bisa dapat kerja mendorong troli lagi. Aku akan pastikan itu." Ancaman terhadap Karman adalah yang paling mengenai Adelia. Adelia gemetar. Dia bisa melawan Raharjo di pengadilan, tapi Raharjo benar, prosesnya akan kotor dan memakan waktu. Skandal akan meledak. Raharjo tidak akan hanya menghancurkannya, dia akan melenyapkan Karman. Adelia memikirkan tawa jujur Karman di warung bakso. Dia memikirkan impian sederhana pria itu. Dia tidak bisa menjadi alasan hancurnya hidup Karman. Dia melihat ponselnya. Ada pesan masuk dari Karman. "Malam ini jadi, aku tunggu." Air mata Adelia jatuh. Dia tidak bisa menghancurkan satu-satunya orang tulus yang pernah dia temui. Dia harus mengorbankan cintanya untuk menyelamatkan hidup Karman. Malam itu, dia memanggil Raharjo. "Baik," kata Adelia, suaranya mati. "Aku akan tanda tangan." Raharjo tersenyum penuh kemenangan. Pilihan bijak. Dan satu hal lagi, selesaikan masalah galonmu besok. Karman datang ke Villa Tirta Kencana keesokan paginya untuk pengiriman rutin. Dia sedikit bingung karena Adelia tidak membalas pesannya tadi malam.
Tapi dia pikir Adelia sibuk. Dia mendorong trolinya ke pantry, bersiap melontarkan lelucon kecil. Tapi Adelia sudah menunggunya. Wajahnya adalah topeng es yang Carmen lihat saat pertama kali mereka bertemu. Dingin, angkuh, dan jauh. "Adelia," panggil Carmen ragu. "Jangan datang lagi," kata Adelia datar. Tidak menatap mata Carmen. Carmen bingung. "Maksudmu, hari ini sudah cukup galonnya?" "Maksudku," kata Adelia, kini menatapnya tajam. "Jangan datang lagi, urusan kita selesai." Hati Carmen mencelos. "Selesai? Apa maksudmu? Pantai, warung bakso?" Adelia tertawa sinis, tawa yang palsu dan menyakitkan. "Oh itu, Carmen, jangan naif. Aku bosan. Aku butuh sedikit hiburan, dan kamu cukup menghibur." Dia membuka laci, mengeluarkan amplop coklat tebal, dan melemparkannya ke meja. Uang tumpah keluar, puluhan lembar uang 100 ribuan. "Ini," kata Adelia, "bayaranmu untuk pompa air, untuk semuanya." Mata Carmen memerah karena terhina. 2 kali dia menolak uang Adelia karena kejujuran. Sekarang Adelia menggunakannya sebagai senjata. "Saya bukan." Carmen tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Tenggorokannya tercekat. "Bukan apa? Kamu tukang galon. Saya pemilik 12 villa," kata Adelia. Setiap katanya adalah pisau yang Seminggu kemudian, Raharjo mengadakan pesta besar di Villa Tirta Kencana. Undangannya bertajuk Perayaan Kemitraan Strategis. Tapi semua orang tahu itu adalah pesta pengambil alihan. Raharjo secara de facto telah mengambil alih kendali atas 12 villa Adelia. Adelia dipaksa hadir. Dia berdiri di tepi infinity pool, kolam yang sama di mana dia pertama kali merindukan air galon. Memakai gaun perak yang mempesona, tapi terlihat seperti boneka pajangan yang cantik dan mati. Raharjo menyambut tamu, merangkul bahu Adelia seolah-olah mereka adalah tim yang solid. Adelia akhirnya sadar, katanya pada seorang investor, dia butuh pria yang kuat untuk mengurus semua ini. Adelia hanya diam, memegang gelas champagne yang tidak diminumnya. Matanya kosong, menatap lautan. Dia telah menyelamatkan Carmen, tapi dia kehilangan dirinya sendiri. Carmen tidak bisa tidur selama seminggu. Hatinya hancur, tapi ada sesuatu yang mengganjal. "Hiburan?" gumamnya di kosannya. Itu tidak masuk akal. Wanita yang dia temui di pantai, yang tertawa lepas di warung bakso, itu bukan wanita yang mencari hiburan. Wanita itu mencari kebebasan. Rasa sakit hatinya berubah menjadi kecurigaan. Dia tahu Adelia sedang diawasi oleh adik iparnya. Adelia sendiri yang mengatakannya. Malam itu, dia mendengar dari staf depo lain bahwa ada pesta besar di Villa Tirta Kencana. Pesta kemenangan Raharjo. Carmen tahu dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak punya rencana. Dia hanya tahu dia harus melihat mata Adelia sekali lagi. Dia mengisi motor bebeknya dengan bensin, memasukkan 1 galon penuh ke rangka motornya. Dia tidak datang sebagai kekasih yang patah hati. Dia datang untuk melakukan pekerjaannya. Dia akan mengantar galon terakhir. Carmen tidak bisa menembus gerbang utama yang dijaga ketat. Jadi, dia mengambil rute yang dia tahu, jalan servis belakang yang biasa dia lewati. Satpam di sana mengenalinya sebagai tukang galon dan tidak terlalu menjaganya. Dia memarkir motornya, meletakkan galon di troli, dan mendorongnya. Dia tidak berhenti di pantry atau dapur. Dia mendorong troli itu lurus, melewati dapur yang sibuk, dan keluar menuju teras utama pesta. Musik berhenti. Para sosialita dan investor menoleh. Di tengah-tengah mereka, di bawah lampu gantung kristal, berdirilah Carmen. Mengenakan kaos pudar yang sama, keringat membasahi dahinya, mendorong troli galon. Raharjo adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya merah padam. "Satpam, satpam, usir sampah ini!"
Dua satpam berlari untuk memegangi Karman, tapi Karman tidak melawan. Dia hanya menatap Adelia, matanya bertanya, "Ini maumu?" Melihat Karman di sana, berani, jujur, dan dipermalukan di depannya, sesuatu dalam diri Adelia akhirnya pecah. Topeng esnya retak. "Berhenti!" teriak Adelia. Suaranya mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Dia berjalan bukan ke arah Raharjo, tapi lurus ke arah Karman. Dia mengabaikan tatapan semua orang. "Dia bukan sampah," kata Adelia. Suaranya bergetar tapi kuat. "Dia tamuku." "Adelia, kamu mabuk," desis Raharjo. Tidak, Adelia berbalik menghadap Raharjo dan kini menghadap seluruh tamunya. "Saya sudah sadar, pria ini," katanya, menunjuk Karman, "adalah orang paling jujur yang pernah saya temui." Dia lalu menunjuk Raharjo, "Dan pria ini adalah pemeras." Ruangan hening. "Pesta ini bukan kemitraan," lanjut Adelia. Air matanya kini mengalir. "Ini pemerasan. Raharjo mengancam akan menghancurkan saya dan Karman dengan video palsu, hanya agar dia bisa mengambil alih 12 villa ini." Raharjo mencoba menyangkal, tapi Adelia sudah berjalan ke Karman. Di depan semua sosialita, di depan investor, Adelia mengambil tangan Karman yang kapalan dan kotor. "Maafkan aku," bisiknya pada Karman. Skandal meledak, tapi tidak seperti yang Raharjo harapkan. Berita janda kaya memilih tukang galon menjadi viral. Raharjo dipermalukan dan diselidiki atas percobaan pemerasan. Adelia untuk pertama kalinya tidak peduli apa kata orang. Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sejak awal. Dia menjual 11 vilanya. Dia memecat 80 stafnya dengan pesangon yang sangat besar dan menutup kerajaan properti yang mengurungnya. Dia hanya menyimpan satu properti, villa terkecil di Uluwatu yang paling dekat dengan tebing. 6 bulan kemudian, sebuah bengkel motor kecil bernama Bengkel Tirtajaya dibuka di jalan utama Jimbaran. Bengkel itu ramai, di depannya ada warung kopi sederhana. Karman dengan baju montir yang kotor oli sedang menyetel karburator motor pelanggan. Adelia mengenakan celemek sederhana dan jeans sedang mengantarkan kopi ke meja. Dia tidak lagi memakai gaun mahal, tapi dia tertawa lebih lepas dari sebelumnya. Sebuah truk depo air, bukan depo milik Karman dulu, lewat di depan bengkel. Sopirnya membunyikan klakson. Karman dan Adelia saling berpandangan di seberang bengkel. Mereka tersenyum. Adelia tidak lagi memiliki 12 villa. Dia hanya punya satu bengkel, satu pria jujur, dan kebebasan. Dan itu lebih dari cukup. "Tunggu," panggil Adelia. Suaranya lebih lembut dari yang ia duga. Karman berhenti di ambang pintu area servis. "Kalau kamu tidak mau uang," kata Adelia, sedikit ragu, "biarkan Siti buatkan kopi, sebagai ucapan terima kasih." Karman tampak kaget. Seorang pemilik 12 villa mengajaknya minum kopi? "Saya kotor, Bu." "Saya tidak peduli," kata Adelia. "Duduk." Mereka duduk di meja staf di taman belakang, jauh dari infinity pool yang megah. Kopi tubruk hitam pekat untuk Karman, sparkling water yang galonnya baru saja diantar Karman. Awalnya canggung. "Jadi, bengkel diesel?" Adelia membuka obrolan. Karman mengangguk. "Dulu di Jawa, Bu. Merantau ke Bali cari peruntungan, malah jadi tukang galon." Dia tertawa kecil, menertawakan nasibnya sendiri. "Kenapa berhenti dari bengkel?" "Bengkelnya tutup, tapi saya menabung. Mimpi saya punya bengkel motor kecil sendiri di sini," kata Karman. Tatapannya menerawang ke arah pantai di bawah tebing. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Adelia berbicara dengan seseorang yang tidak menginginkan apa-apa darinya. Bukan bisnis, bukan status sosial, bukan warisan. Mereka hanya bicara tentang mimpi sederhana dan kemacetan Canggu. Saat Karman pamit setengah jam kemudian, Adelia sadar.
Dia baru saja menjalani 20 menit paling normal dan paling menyenangkan dalam hidupnya setahun terakhir. Dan dia ingin merasakannya lagi. Malam itu, Adelia wajib menghadiri lelang amal di sebuah resor bintang 6 di Nusa Dua. Dia mengenakan gaun seharga mobil, dikelilingi pria-pria yang tertawa terlalu keras dan memuji kecantikannya sambil mata mereka menghitung nilai asetnya. "Adelia, kamu pasti kesepian di Istana Uluwatu itu?" ujar Pak Surya, 60, seorang bankir investasi yang licik sambil menyentuh lengan Adelia terlalu lama. "Kamu butuh partner yang bisa mengelola semua itu bersamamu." Adelia tersenyum palsu. Mengelola, pikirnya, atau mengambil alih. Dia merasa seperti piala pajangan yang mahal. Di saat yang sama, 30 km dari sana, Karman baru selesai mengantar galon terakhirnya. Dia berhenti di sebuah warung nasi jinggo di pinggir jalan Jimbaran. Sambil makan, dia melempar sepotong tempe ke kucing kampung kurus yang menungguinya. Pemilik warung menepuk bahunya. "Tumben malaman, capek?" Karman hanya tertawa. "Biasa Pak De, kejar setoran." Dalam perjalanan pulang dari pesta yang menyesakkan itu, BMW Adelia kebetulan melewati warung tersebut. Dari balik kaca mobilnya yang gelap, dia melihat Karman masih dengan kaosnya yang pudar, tertawa lepas dengan pemilik warung. Sebuah tawa yang jujur. Kontras itu menghantam Adelia lebih keras dari alkohol di gelas champagne-nya tadi. Sejak insiden pompa air, Adelia mulai mencari-cari alasan. Siti, katanya pada asistennya seminggu setelah pesta, "Tolong telepon Depo Tirtajaya, Depo Karman, bilang saya mau pesan 5 galon untuk pavilium." Siti mengerutkan kening. "Tapi Bu, depo langganan kita, Banyu Biru, baru kirim 20 galon kemarin. Gudang kita penuh." Adelia menatapnya dingin. "Saya tidak suka air Banyu Biru, rasanya aneh. Pesan saja yang saya minta." Karman datang sore itu, sedikit bingung. "Pesan lagi, Bu?" Adelia sedang kebetulan memangkas bunga bougainville di dekat area servis. "Iya, tamu saya boros air," bohongnya. Karman hanya mengangguk, mengangkat galon-galon itu ke gudang yang jelas-jelas masih penuh. Saat dia berbalik, dia melihat Adelia. "Bengkel impianmu itu," kata Adelia tiba-tiba, "sudah dapat lokasinya?" Karman terkejut Adelia mengingatnya. "Belum Bu, masih nabung buat sewa tempat." "Saya punya ruko kosong di dekat Jimbaran," kata Adelia pura-pura santai. "Tidak terpakai, kamu bisa lihat kalau mau." Jantung Karman berdebar. Dia tahu ini berbahaya. Saya pikirkan, Bu." Raharjo, 50, adik ipar almarhum suami Adelia, tiba di Villa Tirta Kencana tanpa pemberitahuan. Dia muncul dengan kemeja batik sutra yang mencolok, kacamata hitam di atas kepalanya, dan senyum palsu yang terlalu lebar. "Adelia, sayang," serunya, merentangkan tangan seolah ingin memeluk villa itu, bukan orangnya. "Kakakmu pasti sedih melihat villa ini kurang terurus. Kamu butuh sentuhan pria untuk mengelolanya." Adelia menegang. Raharjo adalah lintah. Sejak suaminya meninggal, Raharjo selalu berusaha masuk ke manajemen villa, mengincar warisan 12 villa itu. Selama 3 hari, Raharjo menginspeksi segalanya. Dia mengkritik pilihan anggrek Adelia, mengomentari efisiensi staf, dan menanyai keuangan. Tapi yang paling membuatnya curiga adalah Adelia. "Kamu aneh belakangan ini, Del," kata Raharjo saat makan malam, matanya menyelidik. "Biasanya kamu fokus, sekarang kamu sering sekali mengecek ponsel, menunggu telepon dari siapa?" Tepat saat itu, Siti masuk. "Maaf Bu, tukang galon sudah datang." Raharjo mengangkat alis. "Tukang galon? Sejak kapan seorang Adelia mengurusi galon?" Adelia merasa tercekik oleh kehadiran Raharjo. Dia butuh udara. Dia mengirim pesan singkat ke nomor Karman, nomor yang dia dapatkan dari Siti dengan alasan koordinasi darurat pompa air. "Bisa bantu saya? Bukan soal galon.
Temui saya di pantai kecil di bawah Villa Banyu, jam 7 malam. Penting. Karman datang dengan cemas. Dia menemukan Adelia duduk di pasir, tidak mengenakan gaun mahal, hanya kaos putih polos dan celana linen. Kakinya telanjang. "Maaf mengganggumu, Karman," kata Adelia, suaranya lelah. "Saya hanya perlu bicara dengan orang normal." "Ada masalah, Bu?" "Adik ipar saya?" Adelia menghela nafas. "Dia ular dan dia sedang mengawasi saya." Mereka duduk dalam diam sejenak, hanya suara debur ombak. "Kamu satu-satunya orang di Bali yang tidak mau uang saya," kata Adelia pelan, menatap lautan. Karman menatapnya. "Uang tidak bisa dipakai memperbaiki mesin yang mogok, Bu. Hanya tangan yang kotor yang bisa." Adelia menoleh. Dia mengerti maksudnya. Hidupnya adalah mesin yang mogok. "Kalau begitu," kata Adelia, suaranya sedikit bergetar, "jangan panggil saya Bu lagi. Panggil saya Adelia." Karman menelan ludah. Udara di antara mereka terasa berat. "Itu tidak sopan, Adelia." Mendengar namanya disebut dengan suara berat Karman, Adelia tertawa. Itu tawa pertama yang benar-benar tulus dalam sebulan terakhir. "Saya sudah muak dengan sopan santun." Dia berdiri, membersihkan pasir dari celananya. Karman ikut berdiri. Mereka kini berhadapan, hanya berjarak 1 lengan. Bulan purnama menggantung rendah, membuat jalur perak di atas air. Adelia menatap mata Karman. Dia melihat kejujuran, rasa lelah, dan sesuatu yang lain. Rasa kagum yang ditahan-tahan. Dia sudah muak menjadi janda kaya, muak jadi target Raharjo, muak jadi pajangan. Dia yang mengambil langkah maju. "Karman," bisiknya. Dia menangkup wajah Karman, wajah yang sedikit kasar oleh cukuran sore, dan menariknya ke bawah. Dia menciumnya. Itu bukan ciuman yang lembut atau sopan. Itu ciuman yang putus asa, lapar, dan nekat. Ciuman seorang wanita yang terkunci di menara dan seorang pria yang tidak tahu dia memegang kuncinya. Karman membeku kaget selama sedetik. Otaknya berteriak, "Ini salah, ini bosnya, ini dunia yang berbeda." Tapi kemudian hatinya mengambil alih. Dia membalas ciuman itu. Tangannya yang kapalan memegang pinggang Adelia, menariknya erat. Dia lupa Adelia adalah pemilik 12 villa. Adelia lupa dia adalah janda kaya raya. Di pantai tersembunyi itu, di bawah tatapan bulan, mereka hanyalah 2 orang. Dan di atas tebing, di balik semak-semak, seseorang yang disuruh Raharjo mengawasi Adelia. Menekan tombol rekam di ponselnya. Tentu saja, skandalnya akan meledak sekarang. Bab 12, skandal dimulai. Raharjo sedang sarapan di tepi infinity pool Adelia saat mata-matanya, Dedi, seorang petugas kebun, datang tergopoh-gopoh. "Dapat sesuatu, Pak?" bisik Dedi, menyerahkan ponselnya. Raharjo menyeringai. Dia menekan tombol play. Videonya gelap, diambil dari jarak jauh, tapi tidak salah lagi. Siluet Adelia, janda kaya pemilik 12 villa, sedang mencium seorang pria yang jelas-jelas memakai seragam depo air. Raharjo tertawa, bukan tawa keras, tapi tawa licik yang tertahan. "Tukang galon? Ya Tuhan, Adelia," gumamnya pada diri sendiri. "Seleramu jatuh lebih cepat daripada harga sahamku." Dia tidak langsung mengkonfrontasi Adelia. Dia menyimpan kartu as ini. Dia hanya mengamati Adelia pagi itu. Adelia tampak lebih ringan. Ada senyum tipis di bibirnya saat dia memeriksa email. Raharjo tahu senyum itu bukan karena laporan okupansi villa yang naik. "Pagi yang indah ya, Adelia," sapa Raharjo, terlalu manis. Adelia menoleh, sedikit kaget. "Iya, sangat indah, Harjo."
Raharjo tersenyum. Nikmati selagi bisa, Adelia, karena aku akan mengambil semuanya. Ciuman itu mengubah segalanya. Adelia, yang tadinya hanya mencari alasan agar Karman datang, kini secara aktif mencari cara untuk keluar. Dia mulai menjalani kehidupan ganda. Siang hari, dia adalah Adelia sang ratu properti. Rapat dengan manajer, meeting dengan investor, dan menepis rayuan pria-pria kaya di pesta sosialita. Malam hari, dia adalah Adelia saja. Dia akan mengganti gaunnya dengan jeans dan hoodie, memesan ojek online dari gerbang belakang, dan bertemu Karman di tempat-tempat yang tidak akan pernah didatangi oleh kaum sosialita. Warung bakso di pinggir jalan, pasar malam di Jimbaran, atau sekedar duduk di atas motor Karman di tepi pantai makan jagung bakar. "Ini gila," kata Karman di sela-sela makan bakso. "Kalau ada yang lihat, ibu bisa." "Shh," potong Adelia. "Pertama, jangan panggil ibu. Kedua, aku tidak peduli." Bersama Karman, Adelia tertawa lepas. Dia belajar tentang spare part motor, tentang mimpi Karman punya bengkel, dan tentang hidup tanpa kepalsuan. Dia merasa hidup. Namun, dia tidak tahu, Dedi, mata-mata Raharjo, terus mengikutinya. Mengambil foto Adelia yang sedang tertawa sambil menyuapi Karman bakso. Raharjo kini memiliki lebih banyak amunisi. Raharjo memutuskan inilah saatnya. Dia menunggu Adelia di ruang kerjanya yang menghadap ke laut. "Adelia, kita perlu bicara serius," katanya, nadanya formal. "Tentang apa?" tanya Adelia, lelah dengan basa-basinya. "Tentang masa depan perusahaan dan tentang hobimu yang baru." Adelia menegang. Raharjo melempar ponselnya ke atas meja mahoni. Dia memutar video di pantai. Lalu dia menunjukkan foto-foto di warung bakso. Wajah Adelia pucat pasi. "Apa maumu, Harjo?" desisnya. "Uang? Ambil. Berapa?" Raharjo tertawa. "Uangmu tidak ada artinya. Aku mau yang lebih besar. Aku mau warisan kakakku." Dia menyodorkan sebuah map dokumen. "Itu surat kuasa penuh," jelas Raharjo. "Tanda tangani, berikan aku 51% hak kelola atas 12 villa ini. Sebagai imbalannya, aku akan diam tentang tukang galonmu." "Kamu memeras." "Aku menyebutnya negosiasi bisnis," kata Raharjo santai. "Coba pikir, kalau video ini tersebar, apa kata investor? Apa kata keluarga almarhum suamimu? Reputasimu hancur, saham kita anjlok." Dia mendekat, suaranya berbisik jahat. "Dan pikirkan dia, Karman, pria kecil itu akan dihancurkan, dicap sebagai pria simpanan, dihina se-Indonesia. Mimpinya punya bengkel, dia akan beruntung kalau masih bisa dapat kerja mendorong troli lagi. Aku akan pastikan itu." Ancaman terhadap Karman adalah yang paling mengenai Adelia. Adelia gemetar. Dia bisa melawan Raharjo di pengadilan, tapi Raharjo benar, prosesnya akan kotor dan memakan waktu. Skandal akan meledak. Raharjo tidak akan hanya menghancurkannya, dia akan melenyapkan Karman. Adelia memikirkan tawa jujur Karman di warung bakso. Dia memikirkan impian sederhana pria itu. Dia tidak bisa menjadi alasan hancurnya hidup Karman. Dia melihat ponselnya. Ada pesan masuk dari Karman. "Malam ini jadi, aku tunggu." Air mata Adelia jatuh. Dia tidak bisa menghancurkan satu-satunya orang tulus yang pernah dia temui. Dia harus mengorbankan cintanya untuk menyelamatkan hidup Karman. Malam itu, dia memanggil Raharjo. "Baik," kata Adelia, suaranya mati. "Aku akan tanda tangan." Raharjo tersenyum penuh kemenangan. Pilihan bijak. Dan satu hal lagi, selesaikan masalah galonmu besok. Karman datang ke Villa Tirta Kencana keesokan paginya untuk pengiriman rutin. Dia sedikit bingung karena Adelia tidak membalas pesannya tadi malam. Tapi dia pikir Adelia sibuk. Dia mendorong trolinya ke pantry, bersiap melontarkan lelucon kecil.
Tapi Adelia sudah menunggunya. Wajahnya adalah topeng es yang Karman lihat saat pertama kali mereka bertemu. Dingin, angkuh, dan jauh. "Adelia," panggil Karman ragu. "Jangan datang lagi," kata Adelia datar, tidak menatap mata Karman. Karman bingung. "Maksudmu, hari ini sudah cukup galonnya?" "Maksudku," kata Adelia, kini menatapnya tajam. "Jangan datang lagi, urusan kita selesai." Hati Karman mencelos. "Selesai? Apa maksudmu? Pantai, warung bakso?" Adelia tertawa sinis, tawa yang palsu dan menyakitkan. "Oh itu? Karman, jangan naif. Aku bosan. Aku butuh sedikit hiburan. Dan kamu cukup menghibur." Dia membuka laci, mengeluarkan amplop coklat tebal, dan melemparkannya ke meja. Uang tumpah keluar, puluhan lembar uang 100 ribuan. "Ini," kata Adelia, "bayaranmu untuk pompa air, untuk semuanya." Mata Karman memerah karena terhina. 2 kali dia menolak uang Adelia karena kejujuran. Sekarang Adelia menggunakannya sebagai senjata. "Saya bukan." Karman tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Tenggorokannya tercekat. "Bukan apa? Kamu tukang galon. Saya pemilik 12 villa," kata Adelia. Setiap katanya adalah pisau yang Seminggu kemudian, Raharjo mengadakan pesta besar di Villa Tirta Kencana. Undangannya bertajuk Perayaan Kemitraan Strategis. Tapi semua orang tahu itu adalah pesta pengambil alihan. Raharjo secara de facto telah mengambil alih kendali atas 12 villa Adelia. Adelia dipaksa hadir. Dia berdiri di tepi Infinity Pool, kolam yang sama di mana dia pertama kali merindukan air galon. Memakai gaun perak yang mempesona, tapi terlihat seperti boneka pajangan yang cantik dan mati. Raharjo menyambut tamu, merangkul bahu Adelia seolah-olah mereka adalah tim yang solid. Adelia akhirnya sadar, katanya pada seorang investor, dia butuh pria yang kuat untuk mengurus semua ini. Adelia hanya diam, memegang gelas champagne yang tidak diminumnya. Matanya kosong, menatap lautan. Dia telah menyelamatkan Karman, tapi dia kehilangan dirinya sendiri. Karman tidak bisa tidur selama seminggu. Hatinya hancur, tapi ada sesuatu yang mengganjal. "Hiburan?" gumamnya di kosannya. Itu tidak masuk akal. Wanita yang dia temui di pantai, yang tertawa lepas di warung bakso, itu bukan wanita yang mencari hiburan. Wanita itu mencari kebebasan. Rasa sakit hatinya berubah menjadi kecurigaan. Dia tahu Adelia sedang diawasi oleh adik iparnya. Adelia sendiri yang mengatakannya. Malam itu, dia mendengar dari staf depo lain bahwa ada pesta besar di Villa Tirta Kencana. Pesta kemenangan Raharjo. Karman tahu dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak punya rencana. Dia hanya tahu dia harus melihat mata Adelia sekali lagi. Dia mengisi motor bebeknya dengan bensin, memasukkan 1 galon penuh ke rangka motornya. Dia tidak datang sebagai kekasih yang patah hati. Dia datang untuk melakukan pekerjaannya. Dia akan mengantar galon terakhir. Karman tidak bisa menembus gerbang utama yang dijaga ketat. Jadi, dia mengambil rute yang dia tahu, jalan servis belakang yang biasa dia lewati. Satpam di sana mengenalinya sebagai tukang galon dan tidak terlalu menjaganya. Dia memarkir motornya, meletakkan galon di troli, dan mendorongnya. Dia tidak berhenti di pantry atau dapur. Dia mendorong troli itu lurus, melewati dapur yang sibuk, dan keluar menuju teras utama pesta. Musik berhenti. Para sosialita dan investor menoleh. Di tengah-tengah mereka, di bawah lampu gantung kristal, berdirilah Karman, mengenakan kaos pudar yang sama, keringat membasahi dahinya, mendorong troli galon. Raharjo adalah yang pertama bereaksi, wajahnya merah padam. "Satpam, satpam, usir sampah ini!"
Dua satpam berlari untuk memegangi Karman, tapi Karman tidak melawan. Dia hanya menatap Adelia, matanya bertanya, "Ini maumu?" Melihat Karman di sana, berani, jujur, dan dipermalukan di depannya, sesuatu dalam diri Adelia akhirnya pecah. Topeng esnya retak. "Berhenti!" teriak Adelia. Suaranya mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Dia berjalan bukan ke arah Raharjo, tapi lurus ke arah Karman. Dia mengabaikan tatapan semua orang. "Dia bukan sampah," kata Adelia. Suaranya bergetar tapi kuat. "Dia tamuku." "Adelia, kamu mabuk," desis Raharjo. Tidak, Adelia berbalik menghadap Raharjo dan kini menghadap seluruh tamunya. "Saya sudah sadar, pria ini," katanya, menunjuk Karman, "adalah orang paling jujur yang pernah saya temui." Dia lalu menunjuk Raharjo. "Dan pria ini adalah pemeras." Ruangan hening. "Pesta ini bukan kemitraan," lanjut Adelia. Air matanya kini mengalir. "Ini pemerasan. Raharjo mengancam akan menghancurkan saya dan Karman dengan video palsu, hanya agar dia bisa mengambil alih 12 villa ini." Raharjo mencoba menyangkal, tapi Adelia sudah berjalan ke Karman. Di depan semua sosialita, di depan investor, Adelia mengambil tangan Karman yang kapalan dan kotor. "Maafkan aku," bisiknya pada Karman. Skandal meledak. Tapi tidak seperti yang Raharjo harapkan. Berita janda kaya memilih tukang galon menjadi viral. Raharjo dipermalukan dan diselidiki atas percobaan pemerasan. Adelia untuk pertama kalinya tidak peduli apa kata orang. Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sejak awal. Dia menjual 11 vilanya. Dia memecat 80 stafnya dengan pesangon yang sangat besar dan menutup kerajaan properti yang mengurungnya. Dia hanya menyimpan satu properti, villa terkecil di Uluwatu yang paling dekat dengan tebing. 6 bulan kemudian, sebuah bengkel motor kecil bernama Bengkel Tirta Jaya dibuka di jalan utama Jimbaran. Bengkel itu ramai, di depannya ada warung kopi sederhana. Karman dengan baju montir yang kotor oli sedang menyetel karburator motor pelanggan. Adelia mengenakan celemek sederhana dan jeans sedang mengantarkan kopi ke meja. Dia tidak lagi memakai gaun mahal, tapi dia tertawa lebih lepas dari sebelumnya. Sebuah truk depo air, bukan depo milik Karman dulu, lewat di depan bengkel. Sopirnya membunyikan klakson. Karman dan Adelia saling berpandangan di seberang bengkel. Mereka tersenyum. Adelia tidak lagi memiliki 12 villa. Dia hanya punya satu bengkel, satu pria jujur, dan kebebasan. Dan itu lebih dari cukup. Karman datang ke Villa Tirta Kencana keesokan paginya untuk pengiriman rutin. Dia sedikit bingung karena Adelia tidak membalas pesannya tadi malam. Tapi dia pikir Adelia sibuk. Dia mendorong trolinya ke pantry, bersiap melontarkan lelucon kecil. Tapi Adelia sudah menunggunya. Wajahnya adalah topeng es yang Karman lihat saat pertama kali mereka bertemu. Dingin, angkuh, dan jauh. "Adelia," panggil Karman, ragu. "Jangan datang lagi," kata Adelia datar. Tidak menatap mata Karman. Karman bingung. "Maksudmu, hari ini sudah cukup galonnya?" "Maksudku," kata Adelia, kini menatapnya tajam. "Jangan, datang lagi, urusan kita selesai." Hati Karman mencelos. "Selesai? Apa maksudmu? Pantai, warung bakso?" Adelia tertawa sinis, tawa yang palsu dan menyakitkan. "Oh itu, Karman, jangan naif, aku bosan. Aku butuh sedikit hiburan, dan kamu cukup menghibur." Dia membuka laci, mengeluarkan amplop coklat tebal, dan melemparkannya ke meja. Uang tumpah keluar, puluhan lembar uang 100 ribuan. "Ini," kata Adelia, "bayaranmu, untuk pompa air, untuk semuanya." Mata Karman memerah karena terhina. 2 kali dia menolak uang Adelia karena kejujuran. Sekarang Adelia menggunakannya sebagai senjata. "Saya bukan." Karman tidak bisa melanjutkan kalimatnya.
Tenggorokannya tercekat. "Bukan apa, kamu tukang galon. Saya pemilik 12 villa," kata Adelia. Setiap katanya adalah pisau yang Seminggu kemudian, Raharjo mengadakan pesta besar di Villa Tirta Kencana. Undangannya bertajuk Perayaan Kemitraan Strategis. Tapi semua orang tahu itu adalah pesta pengambil alihan. Raharjo secara de facto telah mengambil alih kendali atas 12 villa Adelia. Adelia dipaksa hadir. Dia berdiri di tepi Infinity Pool, kolam yang sama di mana dia pertama kali merindukan air galon. Memakai gaun perak yang mempesona, tapi terlihat seperti boneka pajangan yang cantik dan mati. Raharjo menyambut tamu, merangkul bahu Adelia seolah-olah mereka adalah tim yang solid. Adelia akhirnya sadar, katanya pada seorang investor, dia butuh pria yang kuat untuk mengurus semua ini. Adelia hanya diam, memegang gelas champagne yang tidak diminumnya. Matanya kosong, menatap lautan. Dia telah menyelamatkan Karman, tapi dia kehilangan dirinya sendiri.